Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ical dari kelompok 5. NIM saya 23 20 20 38 61 21 10 Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Kebijakan Dividen dalam Keuangan Syariah. Pengertian dividen. Dividen adalah pembagian laba dari perusahaan kepada pemegang saham. Apapun bentuknya, dividen merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh semua pemegang saham dan investor. Pada masa pembagian saham ini, mereka para investor dan pemegang saham serasa panen. Jelas saja, investor atau pendiri perusahaan akan mendapatkan pembagian laba dari investasi yang ia tanam pada perusahaan tersebut. Bagi perusahaan sendiri, dividen merupakan salah satu bukti bahwa reputasi perusahaan tersebut masih baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Dividen dibagi menjadi 3, yaitu dividen tunai, laba yang dibagi berupa uang tunai. Kedua, dividen saham, laba yang dibagi berupa saham yang menyebutkan bertambahnya jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. 3, dividen properti, dividen yang pemakaiannya jarang dipergunakan. Dividen dalam perspektif syariah. Pembicara mengenai dividen selalu berkaitan dengan pembahasan tentang perusahaan berarti bergabungnya 2 atau lebih orang yang membentuk perseroan terbatas dengan masing-masing pihak menyertakan penyertaan keuntungan atau laba untuk per unit penjualan adalah selisih antara harga pokok dan biaya yang dikeluarkan dengan penjualan. Lebih lanjut dikatakan ke kalangan ekonomi mendefinisikan sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total penjualan yakni harga barang yang dijual. Total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan yang terlihat dan tersembunyi. Saham bagi manfaat non finansial dibedakan menjadi 2, yaitu saham biasa adalah saham yang pemiliknya tidak memperoleh hak istimewa, tetapi pemilik mempunyai hak dividen jika perusahaan memperoleh keuntungan. Saham preference adalah saham yang pemiliknya berhak diistimewakan untuk mendapatkan dividen. Apabila harta yang disyaratkan berupa utang, maka hukum yang berlaku adalah hukum utang, yaitu utang tidak boleh dipindahkan dengan cara dijual karena menjual piutang dilarang oleh syariah. 3. Apabila modal yang disyaratkan berupa barang dagangan atau manfaat, maka tidak ada halangan untuk memindahkan dengan cara dijual dan keuntungannya boleh diterima secara tunai. 4. Apabila modal yang disyaratkan berupa barang dagangan, manfaat, uang, dan utang yang disatukan, maka yang dijadikan dasar hukum adalah hukum barang dagangan dan manfaat, yaitu boleh dipindahkan dengan cara jual dan keuntungannya boleh diterima secara tunai. Makna kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah rencana tindakan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Perusahaan akan tumbuh dan berkembang, kemudian pada waktunya akan memperoleh keuntungan atau laba. Laba ini terdiri dari laba yang ditahan dan laba yang dibagikan pada tahap selanjutnya. Laba yang ditahan merupakan salah satu sumber dana yang paling penting untuk pembiayaan pertumbuhan perusahaan. Makin besar pembiayaan perusahaan yang berasal dari laba yang ditahan ditambah penyusutan aktiva tetap, maka makin kuat posisi finansial perusahaan tersebut. Dari dibagi kepada pemegang saham berupa dividen. Mengenai bentuk penentuannya besarnya dividen yang akan dibandingkan, itulah yang merupakan kebijakan dividen dari pimpinan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen: pertama, undang-undang; kedua, posisi likuiditas; tiga, pembatasan dalam perjanjian utang; 4, tingkat ekspansi aktivitas; 5, tingkat laba dan stabilitas laba; 6, akses ke pasar modal; 7, pajak atau laba yang diakumulasikan secara salah;
Kendala yang dihadapi manajemen dalam pembagian dividen adalah karena adanya hal-hal berikut. Pertama, kontrak hutang. Dua, pembatasan saham preferen. Tiga, ketidakcukupan laba. Keempat, ketersediaan kas. Lima, denda pajak atas penahan laba yang tidak wajar. Keputusan kebijakan dividen. Alasan mendasar untuk keputusan dividen yang diambil bersama adalah ketidaksamaan informasi yang mempengaruhi tindakan-tindakan manajemen dengan dua cara. Yang pertama, secara umum, manajer tidak ingin menerbitkan saham yang biasa yang baru, yaitu A. Saham baru melibatkan biaya penerbitan yaitu komisi, fee, dan biaya-biaya tersebut dapat dihindari dengan menggunakan laba ditahan untuk pembiayaan kebutuhan likuiditas perusahaan. Kedua, perubahan dividen memberikan isyarat tentang keyakinan manajer dan juga prospek perusahaan di masa depan. Teori kebijakan dividen. Dalam pemberian dividen kepada para pemegang saham, manajer perusahaan akan melakukan berdasarkan teori-teori yang diyakini. Adapun teori kebijakan dividen dapat dijelaskan menjadi dua, yaitu satu, kebijakan dividen tanpa pajak. Teori ini didasarkan pada asumsi: satu, perusahaan tidak mempunyai utang; dua, tidak ada pajak; tiga, arus kas operasi nol; dan rencana investasi. Maka tingkat pengambilan dalam satu periode K untuk saham adalah ada pun gambar rumus. Kedua, kebijakan dividen yang terkena pajak. Diperkirakan ada 3 jenis tarif pajak. 1, tarif pajak profesional. 2, tarif pajak penghasilan pribadi dan dari obligasi, dividen, dan upah. 3, pajak keuntungan modal. Pemegang saham akan lebih menyukai perusahaan yang tidak membayangkan dividen. Mereka akan lebih untung jika dana tetap pada perusahaan atau biarkan melalui pembelian kembalian saham yang beredar. Teori preferensi investor. Para investor dalam menanamkan dananya untuk investasi selalu memperhatikan aspek-aspek yang dipertimbangkan. Aspek yang dipertimbangkan investor inilah yang disebut dengan preferensi. Preferensi adalah apa yang menjadi rujukan investor dalam memilih objek investasinya. Ada teori-teori dasar yang dapat dijadikan rujukan investor dalam memilih objek investasi dan menanamnya dananya, yaitu 1, teori ketidakrelevan dividen. 2, teori Bear in the Hand. 3, teori preferensi pajak. Ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi. A. Pertumbuhan laba mungkin dianggap menghasilkan kenaikan harga saham, dan keuntungan modal yang pajaknya rendah akan menggantikan dividen yang pajaknya lebih tinggi. B. Pajak atas keuntungan tidak dibayangkan sampai saham terjual. C. Jika selembar saham dimiliki seseorang sampai meninggal sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. Ahli waris yang menerima saham itu dapat menggunakan nilai saham pada hari kematian sebagai dasar biaya mereka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.